depan kalau ada orang yang nggak suka. Ingat lagi aja, mereka itu siapa? Kan bukan siapa-siapa. Jadi kata-kata mereka, hal yang mereka nggak suka dan segala macam itu nggak akan ada efeknya di dalam hidup kamu, nggak akan terpengaruh. Jadi kalau nggak suka ya udah nggak apa, biarin aja kalau nggak suka, punya banyak waktu untuk nggak menyukai orang yang sama sekali nggak dikenal. Aku sih nggak bisa ya. Kayak aku nggak pengen buang waktu buat repot-repot nggak suka sama orang yang nggak dikenal, apalagi orang yang nggak pernah ketemu dan cuma tahu lewat sosial media. Lebih anehnya orang yang dia nggak suka nggak kenal sama dia, tahu dia hidup aja nggak. Jadi ya kalau ada orang yang nggak suka sama kamu perhatiin lagi, kamu coba lihat ini orang ada nggak efeknya buat hidup kamu. Kalau nggak ada, ya nggak usah peduli, gitu aja ya, nggak usah repot-repot. Ada orang mau peduli sama kamu sampai harus kayak stalkingin kamu, bersyukur aja. Jaga. Cici itu baik tapi salah arah. Salah atau benarnya itu tergantung masing-masing. Kalau menurut kamu salah ya udah, tapi menurut aku kan nggak salah. So we need to go to Tokyo first, then we go down to Osaka, right? But then if Osaka cannot cancel, so that's why about it. Yeah. yeah. Cause I am the only one planning, ma. I stress what. You can do anything I want. I'm very bad in choosing where to stay. What's the Yeah, so weather probably now? it's just 1 week Tokyo, 1 week Osaka. Okay. I can Unless we text, fly to Hokkaido. Naru like who to meet. Yeah. 跟大厅还是小厅？ Lagi di mana? Lagi di Disneyland. Hokkaido airport is called what? Kyoto. I don't know. You can just type what? Hokkaido. Yeah? Lagi nggak di Indo ya, dari kemarin juga nggak di Indo. Makanya pakaiannya tertutup ya, karena aku nggak betah dingin, aku nggak suka dingin. Nanti kalau nggak salah di Jepang itu suhunya cuma 20-an atau 15-an, 20-an. Nah itu kan enak, anget. Itu masih bisa pakai pakaian terbuka. Cuman kalau yang udah 10 ke bawah baru aku nggak tahan. Kalau 15 ke bawah, 10 ke bawah itu dingin banget. Cuman kalau yang suhunya 15, 20 itu masih anget, masih betah. Terus kalau yang suhunya 30 ke atas udah nggak usah pakai baju itu. Nggak usah pakai baju itu. Gila, negara apaan suhu 30-an ke atas? Bosan deh. Kata-kata untuk hari ini nggak ada. Kasih aku topik, nanti aku bisa bukan kasih kata-kata ya, kasih lebih kayak aku ngobrol, kamu bertanya, aku menjawab. Ya kita kayak ngobrol biasa. Spill harga outfit. Aku cuma tahu
Jadi ini yang dalam itu harganya kalau nggak salah sekitar bentar. Hi. Show them your new jacket. Your new jacket. But how much is this harganya? 800 RMB. 100 sing. 100 sing. Oh, 200 sing. Oh. 1000 RMB. Yang dalam ini baju biasa sih 2 jutaan. Jaketnya sejaket 1000. light net. Yeah. Jaketnya 10 juta. Celananya dari dari mana ya, aku lupa nih. Itu sekitar 6 jutaan, 7 jutaan. Tapi udah sobek. Aku kayak kedudukan apa gitu, benda tajam. Terus sobek. Baru beli. Karena ini rata-rata aku baru beli karena aku nggak punya banyak baju anget dan aku agak males untuk kayak bolak-balik dari Singapura terus ke sini. Habis itu bawa baju angetnya semuanya, jadi kayak mending aku beli lagi aja udah. Halo. Kenal Hello Cook. Kenal Hello Coco. Hello Coco nggak tahu siapa. Topinya beli di Disneyland. How much is the hat? $40. 400.000 doang. Tapi lucu. Bisa ini. Motivasi hidup, jalanin aja. Karena sorry banget, kita punya masalah hidup itu kan berbeda. Mungkin aku jujur aja aku nggak pernah ngerasain masalah hidup yang benar-benar berat. Kayak apalagi dalam hal ekonomi itu aku nggak pernah ngerasain. Rasanya kayak ekonomi rendah gitu nggak pernah. Tapi rata-rata yang aku kayak lihat dan baca itu kebanyakan selalu masalah finansial ya. Jadi untuk ngerasain itu biasanya aku kayak dulu tuh suka ke panti asuhan. Mamiku punya salah satu panti asuhan. Aku nggak akan buka namanya apa. Keluarga aku juga punya panti asuhan di Cina. Dan orang tua aku tuh selalu ajak ke panti buat ngerasain jadinya mereka kayak gimana. Dan itulah kenapa dari dulu tuh aku benci banget sama orang-orang yang kayak nggak tahu cara prevent tuh apa ya, mencegah kehamilan itu gimana. Enak-enak nggak apa-apa, mau enak-enak itu terserah, itu udah urusan kalian masing-masing. Tapi setidaknya kalian tahu cara mencegah. Kalau kalian belum siap punya anak, ya jangan punya anak gitu loh. Kasian yang kalau anaknya itu dilahirkan tapi kayak orang tuanya tuh belum siap tuh kasian. Tapi buat semua orang yang di sana yang udah sebagai ibu dan kalian berusaha untuk membesarkan anak kalian, kalian hebat. Gak semua orang bisa begitu. Dan ya. Shit, a bit cool, Right, it's cool. Ada niatan berubah nggak? Berubah jadi apa? Power Ranger. Ini Power Ranger? They ask, will I change? Nah, they say, change to what? Power Ranger. Oh my god, so cool.
Masih di Cina, iya masih. show them my couple. You wear first. I can stop you. Yeah, Hey. yeah. Lagi sama siapa, Ci? Suamiku. Mahati. Aku nggak mau punya anak dari perutku sendiri. Aku mau punya anak tapi bukan dari perutku sendiri. Bikin tren. Oh, yang tren ini kan foto nenek saat muda. Aku nggak terlalu kreatif lagi. Gamon sama mantan. Gamon itu apa ya? Gamon itu apa sih? Di negara China. So cool. Why ah? Right, I thought you were Dying right. Naikin kupingnya. I feel like I want to sleep. Oh, gagal move on. Kok jadi gamon sih? Umur 23. Hello. Sakit hati nggak kalau dihujat? Enggak. Malah kadang ada yang bilang katanya aku sering-sering dihujat. Terus aku kayak, emang iya ya? Tapi tadi aku ada balas satu komen yang katanya, gimana Indonesia nggak bisa maju kalau orang-orangnya ngedukung pemain. Jadi kayak aku pemain kan. Jadi gimana Indonesia bisa maju kalau mereka dukung orang-orang dukung aku. Masalahnya itu untuk sebuah negara untuk maju itu bukan dari hal itu. Emang Jepang bukan negara maju. Jepang itu salah satu negara yang paling maju di dunia loh. Tapi kalian tahu kan Jepang itu melegalkan apa? Ya. Jadi agak nggak masuk akal. Kayak Hungary juga ya. Hungary bukan negara yang maju tapi kayak udah second class gitu loh. Yang pastinya kayak lebih maju daripada Indonesia. Indonesia tuh bisa maju, cuman karena sistemnya terlalu korup ya. Kalau mereka bisa menghilangkan corruptionnya itu seperti kayak Cina 20 tahun yang lalu ya, itu kan corruptionnya kan parah banget ya. Dan sekarang udah kayak nggak gitu yang gimana. Yang harus diperbaikin itu ya menurut aku ya sistem kekuasaannya aja udah. Karena Indonesia itu kan negara hukum ya, harusnya ya negara hukum kan. Tapi bisa ya diatur pakai kekuasaan, apalagi sama duit. Di negara kalian nggak maju ya karena pemerintahannya kalian sendiri. Kalau pemerintahannya bisa dibenerin, rakyatnya bisa ikutan maju kok. Kalau sistemnya bagus, itu pasti bawah-bawahnya itu pasti bagus juga.
Jadi waktu aku kuliah aku ambil makasih tapi nggak perlu di give. Aku cuman iseng buat live, bisa give ke orang yang benar-benar bekerja untuk live gitu. Tapi makasih, cuman nggak perlu di give, sayang, kasih ke orang yang beneran kerja live aja. Tadi aku ngomong apa ya? Sampai mana coba? Oh iya, aku ambil bisnis, tapi bisnisnya juga politik juga ada dan segala macam. Dan aku ambil contohnya betapa parahnya korupsi di Indonesia. Karena paling gampang. Thank you, tapi nggak perlu di give, jangan, sayang. Must leave at 6:45. Okay. Why? Once they're gonna prepare for the firework, then here will kena the. Oh. We need to chop the place. Do you think people chop the place? Of course lah. But I'm damn lazy because you chop the good place. That means it's inside, right? Then when you want to leave, right? Wow, you are the last person to leave there. True. No lah, we just like move. I carry you now. I just take you like move. Kenapa mereka minta link? Ya gitulah. Thank you. Ya apa ya? Aduh, coba dong. Aku baru bikin towing. Jadi kayak TikToknya Cina. Dan dulu tuh bikin TikToknya Cina tuh nggak ribet. Cuman sekarang bikin TikTok Cina itu ribet banget, harus pakai kayak ID card gitu loh. Jadi TikTok itu seharusnya itu punya, bukan seharusnya kan, malah ada peraturan di mana umur 14 tahun baru bisa punya akun TikTok kan. Yang aku rasa TikTok global ini yang kalian lagi pakai itu harusnya bisa ya ngikutin TikTok Cina, dimana mereka harus kayak verify itu apa ya? Verifikasi data kalian kalau kalian tuh bener-bener legal untuk memiliki akun ini, kayak akun TikTok gitu loh. Jadi buat aplikasinya tuh harus pakai semacam kayak KTP gitu. Bukan semacam kayak KTP, emang pakai KTP untuk beneran kayak ini udah legal nih umurnya. Cuma kenapa ya kayak TikTok gak berani kayak gitu ya? Waktu CEO-nya orang Singapura nih, CEO-nya TikTok orang Singapura, kan ada pertemuan tuh, bagian US-nya nanya caranya tahu kamu pemakai akunnya itu legal gimana? Nggak bisa nggak bisa diatur. Kalau mereka ngikutin caranya di Cina kan bagus ya. Jadi nggak ada anak kecil, nggak ada anak SD yang main TikTok. Jadi mereka bisa fokus di belajar cara membaca, cara menghitung. Prihatin loh, sekarang banyak yang anak SD nggak bisa baca. Itu prihatin banget. Coba yang waktu SD-nya udah dimasukin Kumon, tiap hari cuma di Kumon doang. Sampai yang kayak udah aku masih SD tapi kayak aku udah belajar matematikanya kelas SMP.